Penyerahan secara simbolis kartu tanda anggota Muhammadiyah oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Tarakan sekaligus memberikan sambutan kepada Ayahanda Abdurrahman SAP, disilahkan. Dan kami mohon kepada perwakilan wisudawan Ahmad Yasin untuk dapat naik ke atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kanda mungkin yang mewakili Kantor Cabang Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara, Petrandes Amar mewakili Kementerian Agama Kota Tarakan, Kanda Mardiana, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammad Aisyah Provinsi Kalimantan Utara, Ketua Ortom, Pimpinan Daerah Aisyah, Ketua Badan Pembina Pesantren, Ketua Forum Guru Muhammadiyah, Dinda Selamat, dan yang saya banggakan segenap manajemen pesantren Darul Ilmi Muhammadiyah Tarakan, tidak terkecuali orang tua yang telah menitipkan anaknya kepada pondok kita, anak-anakku sekalian, wisadawan, wisadawati, para santri, santriwan dan santriwati yang telah hari ini menyelesaikan studinya di pondok pesantren kita ini. Hadirin sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita bisa bertemu di dalam ruangan ini. Mudah-mudahan di dalam ruangan ini saat ini turun berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sekalian. Selawat dan salam juga kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sebagai uswatun hasanah bagi kita sekalian. Hadirin yang kami hormati,
kami banggakan. Sekiannya yang akan menyampaikan sambutan pelepasan pada hari ini itu adalah Ketua Pimpinan Wilayah. Karena beliau ada kegiatan lain berangkat ke Jakarta hari ini, maka diminta kepada saya selaku Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Tarakan untuk menyampaikan sambutan. Tapi saya mungkin bukan sambutan, tapi lebih kepada wejangan terkhusus kepada anak-anakku sekalian. Saya mencoba melihat beberapa fenomena yang terjadi selama ini di kalangan kita, khusus untuk kita sebagai kader. Jadi mungkin pada hari ini saya ingin menunjukkan beberapa renungan kader kepada anak-anakku sekalian, bahwa seorang kader Muhammadiyah paling tidak dia harus memiliki 4 profil kader, ya, profil kader. Kepada yang pertama itu adalah pada 4 kompetensi kader yang harus dimiliki. Yang pertama adalah kompetensi keagamaan. Jadi keberagamaan kita, alhamdulillah anak-anak sekalian, telah ditempuh selama 6 tahun dengan mengutamakan kompetensi keberagamaannya, sehingga bisa memurnikan akidahnya, di mana disebutkan di dalam kompetensi itu adalah bagaimana keyakinan kita berbasis pada ketauhidan, berbasis kepada bagaimana kita melakukan syiar itu bersumber atas Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita, ketaatan kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu yang bersifat ibadah mahdah maupun ghairu mahdah. Ya, anakku ya. Kemudian yang ketiga adalah keikhlasan. Keikhlasan kita untuk melakukan sesuatu, bahwa segala yang kita lakukan itu harus bersandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan. Dan yang keempat adalah siddiq, jujur. Jadi anak-anakku harus jujur. Kalau antum semua ini menyatakan bahwa antum adalah kader perserikatan, tadi sudah saya penyerahan secara simbolis kartu keanggotaan, maka antum semua, kemudian kemarin kalian semua juga sudah ikut ujian kader, dan beberapa juga menjadi anak-anakku yang saya uji langsung, ya. Jadi orang tua, beberapa anak-anak kita saya uji langsung kemarin, dan saya terkesimak dari pernyataan anak-anak sekalian. Jadi bapak-bapak ibu, nanti anak-anaknya ditanya apa saja yang ditanyakan dan apa saja yang menjadi komitmen anak-anak kita demi keberlangsungan perserikatan ini dan umat dan bangsa. Kemudian yang selanjutnya adalah kompetensi akademik dan intelektual. Anda selama 6 tahun telah menempuh pendidikan menengah dasar dan menengah, ya, menengah dengan menengah atas. Karena mulai Anda masuk mulai dari SMP dan SMA, maka kompetensi intelektual Anda sudah mulai dibangun oleh para ustadz dan ustazah kalian. Ini harus kita jalankan bagaimana menjalankannya sebaik-baik mungkin. Yang pertama adalah bagaimana kita harus senantiasa patonah. Patonah ini adalah kecerdasan pikiran sebagai ulul albab. Jadi sebagai ulul albab dalam berpikir, berwawasan, kemudian bagaimana menghasilkan karya-karya pemikiran kita. Kemudian yang kedua adalah gerakan tajdid kita.
gerakan pembaharuan pemikiran yang lebih maju. Jadi kita harus mengembangkan kehidupan ini dalam menggerakkan persekatan sesuai dengan ajaran Islam, ya, sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian yang ketiga adalah istiqomah. Anakku harus senantiasa istiqomah. Apa yang didapatkan, baik itu lisan, pikiran, dan tindakan. Jadi kita harus istiqomah. Apa yang Anda dapat, kita harus istiqomah untuk menjalankannya. Kemudian yang keempat adalah etos belajar. Tadi disampaikan mulai dari perwakilan orang tua tadi menyampaikan, kemudian dari mudir tadi menyampaikan, ini adalah awal. Maka semangat untuk bekerja keras, berkemauan keras untuk lebih memperkaya ilmu harus ditanamkan baik-baik di dalam hati kita semua. Kemudian kadar perserikatan itu juga harus dia moderat, arif, mengambil posisi di tengah. Jadi kita gerakannya adalah gerakan wasatiyah. Oleh karena itu, anak-anakku, insya Allah kalau itu bisa dilakukan, Anda di mana saja, kapan saja, Anda akan bisa menjadi teladan, bisa diterima oleh siapapun. Kemudian yang keempat, kompetensi yang harus dimiliki oleh anak-anak sekalian adalah kompetensi sosial kemanusiaan dan kepeloporan. Bayangan kita ketika Ramadan kemarin, jadi perlu juga kita ketahui semua, khusus untuk anak-anak yang laki-laki. Tahun kemarin itu mereka telah disebar di berbagai masjid-masjid Muhammadiyah dan masjid binaan Muhammadiyah, dan beberapa masjid yang meminta untuk anak-anak kita itu menjadi imam, menjadi imam untuk sholat tarawih. Dan alhamdulillah setiap masjid yang saya datangi, ya Pak, setiap masjid yang saya datangi, kemudian saya mempertanyakan kemampuan anak-anak kita, semua mengangkat jempol bagi MBS. Maka, tapi kita tidak boleh jumawa, kita tidak boleh angku bahwa kita sudah seperti ini. Saya berpikir bahwa mudah-mudahan ini bisa kita lestarikan dan kita bisa membawa kemaslahatan yang lebih baik untuk kepeloporan kita di tengah-tengah umat. Karena memang sekarang ini sangat dibutuhkan hal-hal yang sedemikian ini. Kemudian yang kedua adalah kepedulian sosial. Jadi kepedulian sosial tadi sudah ditampilkan bahwa inilah salah satu bentuk kepedulian sosial kita. Bagaimana kita ini bisa bermanfaat dengan amal-amal soleh kita, baik itu berimpak, mengajak kepada kebaikan, ataupun bagaimana kita memberikan keteladanan dengan tindakan kita. Yang selanjutnya adalah bagaimana anak-anakku nanti bisa menjadi anak-anak yang bisa menyampaikan kebaikan kepada orang lain, menjadi dai, menjadi penyampai kebenaran, penyampai kebaikan. Itu harus dijalankan. Apa yang menjadi prioritas anak-anakku sekalian itu nanti tetap dikembangkan. Kemudian bagaimana senantiasa anak-anakku berpikir maju, inovatif, harus bisa menemukan hal-hal yang baru. Kemudian hal-hal itu yang baru itu bisa ditularkan kepada orang lain. Yang terpenting adalah bagaimana hal-hal yang baru itu, inovasi anak-anakku sekalian itu adalah sebuah kebaikan. Kemudian yang terakhir adalah kompetensi keorganisasian. Anak-anakku, ibu bapak sekalian, kita ajarkan mereka di sana bagaimana berorganisasi, menjadi organisasi pelajar. Ada ikatan pelajar Muhammadiyah, mereka tekun di sana, mereka belajar di sana. Baik itu berinteraksi kepada sesama temannya, berinteraksi secara sosial yang lain, ke pemerintahan dan sebagainya.
Insya Allah anak-anak kita sudah mulai bisa. Tinggal bagaimana nanti, dimanapun anak-anakku nanti berada, itu tetap kembangkan itu. Makanya di pesantren dari awal sudah memberikan tugas, ya ada tugas tambahan kepada anak-anak kita, yaitu pengabdian. Maksudnya adalah bagaimana mereka itu nanti ketika berada pada tempat-tempat di mana dia berada itu, dia bisa berinovasi lebih baik, ataupun nanti bisa mengembangkan apa yang menjadi kemampuan anak-anak itu, atau apa yang menjadi kreativitas anak-anak itu sendiri. Kemudian adalah yang tak terkalah pentingnya adalah kesalehan sosial. Ya, kesalehan sosial itu, kesalehan sosial bisa kita gambarkan seperti ini Bapak Ibu sekalian. Kesalehan sosial itu yang pertama itu adalah bagaimana ada kesalehan individu pada diri kita. Kemudian setelah kesalehan individu itu ada, insya Allah kita akan soleh secara sosial. Bisa meringankan beban orang lain, bisa membantu orang lain, atau bisa mengajari orang lain yang tidak tahu tentang sesuatu itu. Terlebih anak-anakku, kesalehan sosial anak-anakku yang paling mudah untuk anak-anak kembangkan adalah kesalehan membaca Al-Quran. Saya yakin anak-anakku sekalian yang wisuda pada hari ini mampu semua. Saya berikan contoh ibu bapak sekalian. Saya ketika anak saya itu belajar, saya masukkan ke dalam pondok, kemudian dia kembali ke Tarakan, kemudian dia dengarkan saya, dengarkan ibunya, dengarkan neneknya mengaji. Apa yang disampaikan kepada mereka, kepada kami semua? Ayah, Umi, Uti, makhrajnya salah. Maksud saya adalah ibu bapak yang kemungkinannya masih belum mampu secara baik membaca Al-Quran, bisa belajar kepada anak-anak kita. Belajar Bu, jangan malu belajar. Saya banyak belajar dengan anak saya. Alhamdulillah ya, sedikit-sedikit saya bisa merubah bagaimana membaca Al-Quran yang benar menurut ilmu yang anak-anak kita dapatkan. Jangan kita malu dengan anak kita, kita belajar ya Bapak Ibu ya. Kemudian kesalehan sosial lainnya adalah bentuk tanggung jawab kita atau bentuk partisipasi kita, baik itu secara keluarga, secara organisasi, ataupun apa yang kita rasakan ini institusi MBS. Saya berterima kasih banyak kepada bapak-bapak sekalian, karena mungkin di dalam ruangan ini saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi di dalam ruangan ini ada yang bisa menyumbangkan ratusan juta untuk MBS bapak-bapak sekalian. Ada di dalam ruangan ini. Baik itu pembangunan Masjid At-Tanwir yang saat ini kita bangun. Begitu mudahnya bisa mereka mempercayakan uangnya untuk MBS. Dan di dalam ruangan ini pula ada yang setiap air mengirimkan ikan kepada MBS. Ada Pak, Ibu Bapak sekalian. Jadi terima kasih kepada ibu sekalian. Ya mungkin saya bisa hanya menyebutkan Pak Haji Muhammad yang anaknya juga wisuda hari ini, itu setiap air Pak mengirim ikan ke, setiap dia panen ada ikannya dia kirim ke MBS. Kemudian Pak Sudarman, Haji Sudarman lewat keluarganya pernah membantu kita utuh sekali 1 juta. Ketika waktu itu saya ditelepon, saya kira 10 juta Bapak Ibu sekalian. Ternyata disebutkan Pak 100 juta. Iya, 100 juta Pak. Jadi mari, saya bukan mau memamerkan ini, tetapi mari kita coba. Insya Allah kalau Bapak Ibu sekalian menitipkan uangnya berimpak di jalan Allah, apalagi di pesantren ini kita sudah lihat anak-anak kita semua ini
insya Allah akan kita bisa mendapatkan keberkahan daripada apa yang kita lakukan itu. Dan saya mohon Pak Darman tahun ini sudah berakhir anaknya di MBS, kemudian Pak Haji Muhammad, tolong ya kalau masih ada rezekinya jangan diputus ke MBS ya Pak Haji ya. Ya jangan diputus ke MBS. Mari kita bersama-sama mengembangkan lebih jauh dan mudah-mudahan kita lebih bisa bermanfaat. Saya sebagai pimpinan Pak, ya saya hanya begitu aja. Ya tahu siapa teman, siapa keluarga, ya saya datangi satu-satu. Minta untuk bisa berpartisipasi di. Kemudian terakhir, bagi anak-anakku, jadi ibu bapak sekalian, jadi bagi anak-anaknya yang memang belum keterima di mana-mana, tapi masih ingin sekolah. Tahun ini alhamdulillah Muhammadiyah di Kota Tarakan ini telah memiliki sebuah perguruan tinggi, namanya Institut Sains dan Teknologi Muhammadiyah. Ya, jadi anak-anakku, kita insya Allah kita berikan fasilitas. Ada 2 fasilitas yang anak-anakku bisa dapat. Ya, anak MBS, alumni MBS, alumni SMA Muhammadiyah itu bisa mendapat 2 fasilitas. Fasilitas pertama, bagi yang berprestasi kita berikan fasilitas 0 rupiah pembayarannya. Ya. Jadi tadi disebutkan itu nanti biaya kuliahnya segala macam itu menjadi tanggung jawab perserikatan. Kemudian kedua adalah beasiswa kaum. Ini nanti diperuntukkan bagi yang aktif di IPM, yang atau aktif di Tapasuci, di Ortom, dan alumni sekolah-sekolah Muhammadiyah. Itu diberikan diskon beasiswa sebesar 75%. Sangat sedikit, jadi bisa. Tolong jadi ini tidak usah kemana-mana. Kalau yang memang tidak ada keinginan keluar, kuliah saja di Instekmu Tarakan. Ya anak-anakku ya, kuliah saja. Nanti kita kembali ketemu lagi. Tidak bosan ya ketemu dengan saya? Tidak ya? Ya mudah-mudahan anak-anakku tidak bosan ketemu saya. Saya suka tukang marah-marah. Tapi kalau melihat anak-anakku tidak baik. Tapi saya paling penyayang kalau anak-anakku. Ya, tolong sapa saya, tapa semua yang ada, pimpinan-pimpinan Muhammadiyah, BPA, ibunda-ibunda kalian di Aisyah, kanda-kanda kalian di IMM, pemuda Muhammadiyah, Naisyatul Aisyah yang ada, yang Anda kenal dimanapun Anda ketemu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, sedikit panjang, tetapi mudah-mudahan ini membawa sebuah kebaikan untuk kita bersama, ya, untuk kita bersama. Mudah-mudahan ke depan ini bisa kita, artinya ibu bapak, orang tua santri bisa berbicara dari mulut ke mulut tentang keberadaan pendidikan di Perserikatan Muhammadiyah, baik itu dari TK, SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Mudah-mudahan mereka bisa tertarik. Setelah tertarik, insya Allah seperti yang ibu bapak saat ini rasakan di MBS. Demikian, kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Nasrullah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.